Ya, nama saya Waluyo ya, di SD Wonorejo Kapanewon Lendah sebagai guru kelas 1 ya. Ya. Wah, sebetulnya saya itu tidak ada kelebihannya ya. Ya, dikatakan mungkin kalau rekan-rekan bisa menilai saya itu di dalam bahasa Jawa dan tembang-tembang Jawa mocopat itu saya memang sedikit ya belum menguasai, tapi juga bisa membawakan tembang-tembang mocopat, walaupun misalnya pocong, kemudian dandang gulo, pinanti, gambuh, ya mungkin itu ya. Ya, kemarin sejak tahun 2017 saya mengikuti kegiatan Langen Carita di tingkat Kapanewon dan termasuk membimbing anak-anak walaupun hanya sebagai pendamping. Jadi yang utama itu nanti kita istilahnya itu meminta kepada pelatih Langen Carita yang sudah profesional, kemudian saya sebagai pembimbing pendamping begitu ya. Dan menurut Pak Waluyo, kira-kira yang anak didik panjenengan sukai Pak dari panjenengan apa Pak? Maksudnya anak-anak itu kan suka diajar Pak Waluyo. Oh iya. Saya tarik dengan apa sih Pak? Ya, semua senang. Jadi saya mendidik ataupun mengajar pada anak-anak senang. Jadi anak-anak itu kalau saya sendiri itu yang paling senang adalah tembang-tembang Jawa. Itu anak-anak senang sekali gitu. Iya. Dan apa kira-kira Pak? Awal yang mungkin masih perlu diperbaiki Pak dari awal kekurangannya. Oh iya, kekurangan saya adalah masalah karena sudah terbentur dengan usia, itu saya ketinggal dengan guru-guru yang muda. Misalkan masalah IT lah, itu saya memang kurang menguasai yang jelas seperti itu karena sudah ketinggal zaman, walaupun saya sendiri juga masih belajar dengan IT itu, tapi kemampuan saya memang sudah berkurang karena faktor usia begitu. Itu ya. Semoga hanya bisa saling mendoakan diberi kesehatan, panjang umur dan istimewa tetap eksis sampai kapanpun begitu Pak Daru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko Nugroho, guru kelas 4 SD Negeri Wonorejo, yang selama ini saya ngajar di SD Wonorejo dimulai dari tahun 2005 sampai sekarang. Dan tentunya dalam saya mengajar selama beberapa tahun dari awal saya masuk di sini sampai sekarang, ada kelemahan dan kelebihan yang saya berikan buat peserta didik ataupun dalam dunia pendidikan. Mungkin bisa saya sampaikan bahwa untuk kelemahan saya itu kadang-kadang saya kurang memahami, kurang menguasai dalam penggunaan alat peraga, karena alat peraga saat ini sudah begitu modern, sedangkan untuk penyampaian ke anak didik itu kami kurang paham. Alat ini untuk apa, alat ini untuk apa, penggunaannya seperti apa,
kadang dalam pemberian alat peraga dari dinas itu kurang diberikan jembatan untuk penggunaannya itu. Jadi tidak diberikan cara-caranya, sehingga kami kadang belajar sendiri yang akhirnya nanti kadang kurang pas dalam penggunaannya. Untuk mengatasi hal tersebut, kami selalu mengadakan komunikasi dengan guru-guru yang lebih berpengalaman. Jadi kami bisa tukar taruh, tambah wawasan, sehingga dalam penggunaan alat peraga itu semakin kesini kami juga semakin menguasai. Di samping itu, yang kedua, dalam kurikulum untuk saat ini kadang-kadang guru itu belum memahami kurikulum yang diberikan dari dinas, belum begitu menguasai. Kadang-kadang sudah ada kurikulum baru, sehingga dalam penyampaian kurikulum yang baru itu perlu penyesuaian diri lagi, sehingga dalam penguasaan materi, penguasaan kurikulum, guru kadang juga belum bersih. Untuk kelemahan bagi saya. Kemudian untuk kelebihannya tidak begitu banyak, karena saya sudah beberapa kali mengajar di SD ini, beberapa kali maksudnya sudah beberapa tahun. Hanya yang perlu saya berikan untuk sekolah, beberapa kali SD Minarjo mendapat kejuaraan. Di samping itu prestasi yang membanggakan, salah satunya menjadi juara 1 tingkat Kapanewon, yaitu baris berbaris. Itu karena sedikit banyak ketaatan, kejelian yang saya berikan kepada anak-anak dalam latihan, sehingga apa yang tadi saya berikan itu anak-anak terapkan, kedisiplinan digunakan tiap hari, sehingga dalam baris berbaris tersebut anak tidak merasa tertekan karena kedisiplinan sudah digunakan tiap hari, sehingga untuk meraih juara 1 tingkat Kapanewon itu bukan hal yang sulit, karena sudah diterapkan tiap hari bagi anak-anak untuk kedisiplinan, untuk ketertiban dalam anak-anak bermain itu sudah diterapkan. Itu yang bisa saya berikan kelebihan saya, itu saya bisa mengkondisikan siswa dalam hal kedisiplinan waktu, kedisiplinan belajar, kedisiplinan dalam bertindak. Anak-anak diharapkan di SD Minarjo tidak ada lagi anak yang sekolah terlambat misalnya, atau pulang mendahului, bolos, itu tidak ada di SD Minarjo, karena diterapkan kedisiplinan tadi. Hanya itu yang saya berikan dalam hal kedisiplinan, sehingga anak-anak dalam belajar itu tertib di kelas, tertib di halaman, tertib dalam bermain. Mungkin itu yang bisa saya berikan dari saya. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Triwasono, guru PJOK SD Negeri Minarjo. Di sini saya akan menyampaikan refleksi pembelajaran yang telah saya lakukan selama ini. Tentu dalam pembelajaran PJOK selama ini banyak kelebihan maupun kekurangan yang saya alami dalam melakukan pembelajaran. Kelebihan-kelebihan dalam pembelajaran PJOK yang saya alami yaitu saya
melayani berbagai macam kebutuhan murid, mulai dari yang aktif, yang kurang aktif, maupun yang tidak aktif sama sekali. Kemudian selanjutnya yang kedua, saya menempatkan murid itu sebagai subjek pembelajaran, bukan hanya sebagai objek pembelajaran. Kemudian yang ketiga, saya bekerja bersama-sama dengan teman-teman atau berkolaborasi dengan teman-teman untuk memperbaiki proses pembelajaran, sehingga pembelajaran yang saya lakukan menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang menjadi kekurangan saya dalam melakukan pembelajaran sehari-hari dalam pembelajaran PJOK, yaitu yang pertama, kurangnya percaya diri saya dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian yang kedua, dalam berkomunikasi, saya kurang dapat melaksanakan komunikasi dengan baik karena keterbatasan saya dalam melafalkan berbagai macam huruf. Akan tetapi, itu dapat saya tutupi atau dapat saya cover dengan kemampuan saya dalam menguasai berbagai macam olahraga, terutama olahraga bola besar. Itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.